Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Amolalase dengan NIM C0D0244040. Pada hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, latar belakang. Pajak penghasilan atau PPh merupakan komponen penting dalam penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang berperan dalam transaksi internasional adalah PPh Pasal 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia. Dalam era globalisasi dan meningkatnya aktivitas lintas negara, kebutuhan memahami mekanisme pemotongan PPh Pasal 26 menjadi sangat penting, baik untuk perusahaan maupun individu yang melakukan transaksi dengan pihak luar negeri. Pengertian PPh Pasal 26. PP Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran atau memberikan imbalan kepada WPLN, seperti perusahaan dengan negeri pemerintahan maupun BUT di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghasilan dari Indonesia tetap dikenakan pajak meskipun diterima oleh pihak yang tidak berdomisili di Indonesia. Dasar hukum. Yang pertama ada UU PPh. Yang pertama ada UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lalu ada yang mengatur ketentuan umum mengenai subjek pajak luar negeri dan pemotongan PP pasal 26. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang pertama ada UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU PP termasuk ketentuan pemotongan PP 26. Yang ketiga ada peraturan pemerintah atau PP terkait PP nomor 80 tahun 2007 mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan termasuk ketentuan pemotongan pajak. Lalu ada PP nomor 45 tahun 2019 serta perubahannya, yaitu mengatur penghasilan tertentu termasuk royalti, bunga, dan imbalan jasa. Objek pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, eh, objek pajak yang dikenakan PPh pasal 26 meliputi seluruh penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia. Antara lain, yang pertama ada dividen, imbalan yang diterima pemegang saham luar negeri atas saham yang ditanamkan di Indonesia. Yang kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pembayaran hutang. Yang ketiga ada royalti, yaitu hak penggunaan atas paten, merek dagang, lisensi, karya seni, dan kekayaan intelektual lainnya. Lalu yang keempat ada sewa, termasuk sewa harta bergerak maupun tidak bergerak. Kelima ada imbalan jasa, yaitu jasa teknik atau technical service, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa profesional lainnya. Yang keenam ada hadiah dan penghargaan, termasuk bonus penghargaan dan hadiah perlombaan yang diberikan kepada pihak luar negeri. Yang ketujuh ada pensiun dan atau pembayaran berkala lainnya jika diterima oleh WPLN dari sumber di Indonesia. Yang kedelapan ada penghasilan dari penjualan atau transfer harta yang terkait dengan aset di Indonesia. Itu adalah objek PP Pasal 26. Kita masuk ke dalam tarif pemotongan PP Pasal 26. Tarif umum PP Pasal 26 adalah tarif 20% dari jumlah bruto. Tarif ini berlaku apabila WPLN tidak memiliki tax treaty atau P3B dengan dengan Indonesia atau tidak dapat menunjukkan surat keterangan domisili atau SKD. Tarif dapat lebih rendah apabila Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara domisili WPLN. WPLN dapat menunjukkan SKAD sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Contoh tarif P3B itu yang pertama ada dividen 10% atau 15% tergantung negara. Lalu ada bunganya yang 10% dan royaltinya 10%. Itulah contoh tarif P3B. Mekanisme pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama adalah identifikasi wajib pajak luar negeri. Pemotong memastikan
bahwa penerimaan penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri atau bukan BUT. Yang kedua, menentukan jenis penghasilan. Menentukan apakah penghasilan termasuk objek PP Pasal 26, seperti dividen, bunga, royalti, jasa, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, ada menentukan tarif. Tarif umum 20% dari bruto. Yang kedua, ada tarif P3B jika SKD disampaikan. Yang keempat, melakukan pemotongan. Pemotongan pajak atau perusahaan atau instansi pemerintah atau BUT memotong pajak pada saat pembayaran atau saat terutang. Yang kelima, menyetor pajak. Setoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui DJP online atau bank persepsi. Yang keenam, melaporkan ke SPT Masa PP Pasal 26. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 7. Memberikan bukti potong. Diberikan kepada BPLN sebagai kredit pajak di negerinya. Contoh kasus perhitungan. PT ABC di Indonesia membayar royalti kepada perusahaan Jepang sebesar 500 juta. Perusahaan Jepang menyerahkan SKD dan tarif P3B di Indonesia ke Jepang untuk royalti adalah 10%. Maka PP pasal 26 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Maka itulah yang pajak disetor dan dilaporkan oleh PT ABC sebesar 50 juta. Berikutnya ada dampak PPA pasal 26. Yang pertama, bagi wajib pajak luar negeri, dampaknya itu menjadi beban be- menjadi beban pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Lalu yang kedua dapat mengajukan pengembalian jika terjadi kelebihan pemotongan. Yang kedua, bagi wajib pajak dalam negeri, dampaknya itu yang pertama ada wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan secara benar. Jika tidak melakukan pemotongan, dapat dikenai sanksi administrasi. Yang ketiga ada bagi pemerintah. Dampaknya itu pertama, menjamin penerimaan pajak tetap optimal dari penghasilan yang ke luar negeri. Yang kedua, dan mengurangi penghindaran pajak internasional. Kesimpulan, PPA Pasal 26 adalah ketentuan perpajakan yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Tarif umum pemotongan adalah 20% dari jumlah bruto, namun dapat lebih rendah apabila terdapat perjanjian P3B. Objek pajak meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, dan bentuk penghasilan lainnya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.